Walaupun di hari yang lain juga disunnahkan, tapi di hari Jumat dan malam Jumat ada nilai plus ataupun ada kelebihan tersendiri. Yang sebelumnya kita bacakan adalah untuk memperbanyak salat di hari Jumat. Untuk memperbanyak salat di hari Jumat, yang pertama, apabila seseorang masuk masjid untuk salat Jumat, itu jangan sampai dia duduk dulu kecuali setelah dia salat tahiyat masjid. Minimal tahiyat masjid 2 rakaat. Kalau lebih dari 2 rakaat juga lebih baik, ataupun 4 rakaat. Kalau kata Imam Al-Ghazali, rakaat pertama baca qul huwallahu ahad sebanyak 50 kali, rakaat kedua 50 kali, rakaat ketiga 50 kali, rakaat keempat 50 kali. Jadi 4 rakaat sebanyak 200 kali qul huwallahu ahad. Subhanallah. Kemudian ketika khatib bagi khutbah, jangan lakukan salat sunnah kecuali salat tahiyat masjid. Tahiyat masjid tetap dilakukan, cuman disingkat. Jadi salatnya sedikit dipersingkat. Ambil yang fardunya doang. Kemudian disunnahkan juga di malam Jumat untuk salat 4 rakaat. 4 rakaat dengan 4 surat. Rakaat pertama surah Al-An'am. Ini mungkin kita enggak kuat. Rakaat kedua Al-Kahfi, rakaat ketiga Thaha, rakaat keempat Yasin. Ataupun kalau itu tidak mampu, baca surah Arabnya. Rakaat pertama Yasin, rakaat kedua Alif Lam Mim Sajadah, rakaat yang ketiga surah Ad-Dukhan, yang keempat Al-Muluk. Sunnah. Kemudian bagi orang yang tidak bisa membaca Al-Quran, yang enggak lancar Al-Qurannya, qara'a wa man lam yuhsinil Quran. Dan siapa saja yang tidak bagus membaca Al-Quran, tidak bisa membaca Al-Quran, qara'a ma yuhsin, maka dia membaca apa yang dia mampu. Misalkan dia cuma mampu qul huwallahu ahad, ya khair, baca qul huwallahu ahad sebanyak mungkin. Ya sudah, qulhu. Enggak. Kamu qara'a ma yuhsin, maka ia membaca apa yang ia bisa. Kemudian wa yukthir min qiraati suratil Ikhlas. Dan memperbanyak dari membaca surah Al-Ikhlas. Memperbanyak membaca surah qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Banyakin surah qul huwallahu ahad. Kalau bisa setiap rakaat 50 kali kayak tadi. 2 rakaat 100 kali, masya-Allah. Kemudian wa yustahabu an yusalliya salat at-tasbih. Sunnah di malam Jumat untuk melakukan, ataupun di hari Jumat. Sunnah sebenarnya salat sunnah tasbih hari apa saja disunnahkan, tapi di hari Jumat lebih disunnahkan. Disunnahkan untuk salat tasbih. Salat tasbih yang pernah kita lakukan di sini malam nisfu Sya'ban. Insyaallah antar malam nisfu Sya'ban akan kita lakukan kembali, namanya salat tasbih. Salat tasbih 4 rakaat, 2 rakaat sekali salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Setiap rakaat dibaca 75 kali subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, yang 4 rakaat, sehingga kesempurnanya menjadi 300 kali subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar. Sunnah di malam Jumat ataupun di hari Jumat, karena diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah. Rasul pernah berkata ke paman beliau Sayyidina Al-Abbas. Rasul berkata, "Shalliha fi kulli jum'ah." Wahai paman, wahai Sayyidina Abbas, lakukan salat tasbih setiap Jumat. Setiap Jumat sekali. Setiap Jumat sekali, malam Jumat atau pagi Jumat. Silakan lakukan salat sunnah tasbih setiap Jumat sekali. Salat sunnah tasbih. Kemudian wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma la yad'u hadhihi salah yaumal jum'ati ba'da zawal. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tidak pernah meninggalkan salat tasbih setiap hari Jumat setelah zuhur. Jadi beliau melakukan setiap setelah zuhur, mungkin setelah Jumat lah.
beliau tidak pernah meninggalkan salat tasbih di setiap hari Jumat. Sayyidina Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Wa kana yukhbir an jalalati fadliha. Sayyidina Ibn Abbas juga memberitahu tentang tinggi, tentang keagungan, kelebihan dari tentang besarnya kelebihan dari salat tasbih. Dikisahkan kanal mutaqaddimun salah enggak ada. Kemudian wal ahsan, yang waktu yang tepat kapan? Waktu yang paling bagus untuk lakukan salat tasbih di setiap Jumat, an yaj'al waqtahu ila zawali lis-salati. Dan yang paling bagus menjadikan waktu seseorang hingga sampai zawal untuk salat. Jadi itu yang paling, waktu untuk menertibkan waktu di hari Jumat bagusnya bagaimana? Kalau dari sampai sebelum Jumat itu pakai untuk salat waktu itu. Wa ba'dal Jum'ah ila al-'asr listima'il 'ilm. Kalau waktu setelah Jumat sampai asar itu lebih baik dipakai untuk mendengar ilmu. Ada kajian-kajian pada Jumat, itu waktu paling, jadi untuk menertibkan waktu khusus hari Jumat. Kalau dari sebelum Jumat sebelum Jumat, pagi sampai sebelum Jumat, itu lebih baik dipakai waktu untuk salat. Setelah Jumat sampai asar, waktu bagus dipakai untuk keilmuan. Dengar kajian fikih, kajian tafsir, kajian seperti ini. Ini keilmuan. Sedangkan wa ba'dal 'asri ila al-maghrib, sedangkan waktu setelah asar sampai maghrib hari Jumat itu yang paling bagus dipakai untuk tasbih dan istighfar. Banyakin tasbih, subhanallah, astaghfirullah, la ilaha illallah, berzikir. Itu waktu ba'da asar sampai maghrib. Jadi sebelum Jumat pakai buat salat. Setelah Jumat sampai asar buat majlis, dengar ilmu. Ba'da asar sampai maghrib pakai buat istighfar dan tasbih. Allah. Kemudian yang selanjutnya, hal yang disunnahkan di hari Jumat secara khusus yaitu as-sadaqatu mustahabbatun fi hadzal yaum khassah. Sedekah disunnahkan di hari ini secara khusus. Sedekah hari Jumat itu memiliki nilai khusus, nilai plus dibanding sedekah hari-hari yang lain. Sedekah hari Jumat. Fa innaha, karena sedekah di hari Jumat tudha'af illa ala man sa'ala wal imam yakhthub wa kana yatakallam fi kalam al imam fa hadha makruh. Jadi sedekah dilipat gandakan, sedekah pahalanya dilipat ganda, kecuali kalau kita sedekah ke orang yang minta-minta ketika lagi khutbah. Itu makruh. Jangan ngasih kalau imam lagi khutbah, khatib lagi khutbah, tiba-tiba di pintu masjid, saya minta, ataupun ngamen lagi imam khutbah. Itu jangan ngasih. Ada khutbah lagi imam, lagi khatib, lagi khutbah, jangan ngasih. Itu enggak ada, makruh malah. Jadi illa ala man sa'al, ya, kecuali kalau misalkan kita sedekah ke orang yang minta-minta, wal imam yakhthub, sedangkan imam sedang khutbah. Khatib sedang khutbah, dia sibuk minta-minta ke jamaah, minta uang, sedekah. Jangan ngasih. Silakan, bagus, kasih, bagus. Waduh, itu nggak bagus. Allah yahfad. Itulah tidak bagus minta-minta. Orang minta-minta, hukum minta-minta apabila tidak dibutuhkan, tidak membutuhkan, hukumnya tidak diperbolehkan. Entar di hari kiamat mukanya ketika dibangkit oleh Allah, mukanya buruk sebelahnya, mungkin kayak berulat sebelahnya. Nauzubillah min dzalik. Ini ancaman untuk orang yang minta-minta padahal dia enggak butuh. Kadang-kadang sebagian orang minta-minta, rumahnya besar, kaya dia, tapi kerjaannya minta-minta. Enggak boleh dalam Islam. Tidak diperbolehkan minta-minta, kecuali darurat, lapar, belum makan, ini nasi enggak ada, uang tidak ada, bolehlah minta saja. Apalagi sebagai mata pencarian tidak diperbolehkan. Jangan.
Alhamdulillah min dzalik, seharusnya harus ditertibkan. Seharusnya semua itu nggak pengamen tertibkan seharusnya. Dikasih pekerjaan yang lain ataupun disuruh sekolah biar ada mata pencaharian, ada kerja yang lain. Nah, dan sebagian dari kita sudah nyaman, sudah enak. Duduk doang. Nah, kalau ada yang ngasih, memang yang ngasih 1.000. Tapi kalau per hari dia dapatnya 200 orang yang ngasih, lumayan. Dari kata ujung-ujung berpikir daripada saya kerja bangunan cuma dapat 150, mending saya duduk seperti ini dapat 200. Enggak bagus. Dalam Islam tidak diperbolehkan seperti itu. Suatu ketika Saleh bin Ahmad beliau punya bapak Ahmad. Kata beliau, sa'ala miskin yaumal Jumat. Suatu ketika lagi hari Jumat ada seorang miskin yang minta-minta di masjid. Wal imam yakhutub, padahal imam sedang khutbah, khatib sedang khutbah, ini orang masih minta-minta. Wa kana ila jambi abi. Kemudian ini yang minta-minta tadi duduknya dekat bapakku, kata beliau, berdampingan dengan bapak. Kemudian wa fa'ata rajul abi qit'ah. Kemudian tiba-tiba ada orang lain ngasih sesuatu, ngasih uang lah buat dititip ke bapak saya. Jadi misalkan ini bapaknya, ini miskin, yang ngasih siapa? Bukan beliau, orang sampingnya lagi. Nah, artinya ini orang samping, tolong kasih ke dia itu minta-minta. Terus beliau ni ngambil tidak? Dia falam ya'khudha minhu abi. Beliau ni ngambil, enggak mau ngambil. Yang tadi orang tadi minta untuk dikasih ke miskin, beliau enggak diambil, biarin, enggak mau dibantu. Artinya minta-minta di hari Jumat sedangkan khatib sedang khutbah tidak bagus, makruh. Wa qala Ibnu Mas'ud, Sayyidina Ibnu Mas'ud berkata, idza sa'ala ar-rajulu fil masjid, apabila seseorang minta-minta di masjid, faqad istahaqqa alla yu'ta, dia itu haknya untuk tidak diberikan. Jangan ngasih. Orang minta-minta di masjid apalagi sedang khutbah, jangan ngasih itu buat dia. Jangan ngasih. Wa idza sa'ala 'alal Qur'an fala tu'tu, dan apabila dia memohon meminta pakai nama Quran, ini demi Quran, tolong kalau demi Quran kasihlah buatku dengan hak Quran. Jangan. Kata Sayyidina Ibnu Mas'ud, jangan ngasih. Jangan bawa nama Quran. Kadang-kadang sebagian orang bawa dengan demi Allah kamu harus ngasih. Ya, kok pakai nama Allah untuk ngasih. Jangan ngasih orang seperti itu. La ilaha illallah. Kemudian solusi kalau pengen dapat doa mustajabah, kata Sayyidina Ka'ab al-Ahbar, man syahidal Jum'ah, seseorang yang menghadiri salat Jumat. Kemudian summan saraf, kemudian pulang. Hadir salat Jumat kemudian pulang. Fatasaddaqa bi syai'aini mukhtalifaini minas sadaqah. Kemudian beliau bersedekah dengan dua benda yang berbeda. Mungkin ke sini ngasih uang, kemudian ke tempat lain ngasih uang. Jangan ngasih ke satu orang, ngasih ke orang yang berbeda. Minimal dua lah. Kasih ke sini, kasih ke sini. Thumma raja', setelah dia bersedekah dia pulang ke rumah. Kemudian ruku, salat 2 rakaat. Dia sempurnakan rukunya, sujudnya dan khusyuknya. Kemudian berdoa. Ini doa salat 2 rakaat yang dilakukan di hari Jumat setelah salat Jumat dan setelah bersedekah dua benda yang berbeda. Kemudian doanya apa? Allahumma inni, ya Allah ya Tuhanku,
inni as'aluka bismillahirrahmanirrahim, aku memohon kepada engkau dengan nama engkau, dengan nama Allah Rahman Rahim, dan dengan nama engkau bismikal ladzi la ilaha illallah, dan dengan nama engkau yang tidak ada Tuhan kecuali Allah, wal hayyul qayyum, dia Allah itu yang maha kekal, maha qayyum, mengurus hambanya, mengurus makhluknya, la ta'khudhu sinatun wala naum, yang tidak diambil akan Allah oleh ngantuk dan juga tidur. Ini doanya. Allahumma inni as'aluka bismika bismillahirrahmanirrahim wa bismikal ladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Apa balasannya? Lam yas'alillaha syai'an illa a'tah. Setelah berdoa seperti itu, apa-apa dia tidak meminta sesuatu pun kepada Allah melainkan pasti diberikan oleh Allah. Ini cara salat yang dilakukan untuk diterima doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama salat Jumat, kemudian bersedekah 2 benda, yang kemudian salat 2 rakaat dengan khusyuk, dengan sempurna rukuknya, sujudnya, dan kemudian membaca doa ini, baru setelah itu memohon apapun kepada Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Kemudian yang ketujuh yang disunnahkan di hari Jumat adalah ayyaj'ala yaumal jum'ati lil akhirah, menjadikan hari Jumat untuk akhirat. Artinya dalam 7 hari cukuplah 6 hari untuk dunia, cukuplah 6 hari untuk fokus kerja ataupun nyari uang, cukup 1 hari saja untuk akhirat. Sunnah. Jadi fokuskan khusus hari Jumat untuk beribadah ke Allah Subhanahu wa taala. Fayakuffu fihi an jami' ashghalid dunya, sehingga dia tidak berhenti dari semua urusan dunia. Urusan dunia dia tinggalkan khusus di hari Jumat. Cukuplah 6 hari. Apa kurang 6 hari? 6 hari kita fokus dunia. Sehari saja untuk akhirat. Hari Jumat. Wa yukthir dan memperbanyak wirid-wirid, baca Quran, baca zikir. Ini sunnah dari Jumat. La ilaha illallah. Jadi sunnah menjadikan hari Jumat khusus untuk akhirat. Yang lain silahkan hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, semua itu pakai untuk dunia. Tapi untuk hari Jumat, usahakan khususkan untuk amalan akhirat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Sallallahu alaihi wasallam.